Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam forum bedah kafah kesempatan kali ini dengan judul Awas Produk Haram Bersertifikat Halal. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini BBJPH dan BPOM menemukan adanya 9 produk makanan olahan yang terbukti mengandung unsur babi. Padahal sebagian besar di antaranya telah bersertifikasi halal. Ya, fakta ini tentu mengusik nurani kita sebagai muslim ya dan menimbulkan banyak pertanyaan bagaimana produk haram bisa lolos ke tengah masyarakat dan apa akar persoalan yang sesungguhnya. Dalam forum bedah kafah kali ini kita tidak hanya akan mengupas fakta, tapi juga menganalisis latar belakang sistemik dari peristiwa ini, serta menggali bagaimana sih Islam itu memberikan solusi yang tuntas dan menyeluruh dalam menjamin kehalalan ya konsumsi umat. Nah, untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hekal. Alhamdulillah. Siap-siap. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Alhamdulillah harus sehat. Harus sehat. Harus Sesuai optimis. tagline. Sesuai tagline Ya, kita ya. harus optimis dan terus sehat. Oke, baik. Ya, ya, Oke, ya. baik. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bung Yona. Ya, ya. Kita kali ini membedah kafah edisi 394 ya, Bung Hekal ya. Tentang apa itu judulnya? Tentang krisis kehalalan. Krisis kehalalan tantangan struktural dalam negeri mayoritas muslim. Ini perspektif saya ya. Baik, pemirsa channel TV yang budiman, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Robi zidni ilma warzuqni fahma, Robi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman dan Bung Hekal yang berbahagia, Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka bedah kafah edisi ke 394, awas produk haram bersertifikat halal. Nah, para pemirsa yang budiman, seperti biasa saya sudah siapkan pokok bahasan pada bedah kafah kali ini. Ada paling tidak ada empat ya. Yang pertama, produk haram masuk pasar bersertifikat halal. Ya, jadi ini realitas di lapangan, fakta. Terus kemudian kapitalisme sekuler abai pada halal dan haram, dan memang kapitalisme sekuler itu dia eh, merupakan sumber krisis etika konsumsi, dan nanti ada dampak buruk konsumsi produk haram, kemudian solusi kafah sistem Islam. Nah, para pemirsa yang berbahagia, produk haram masuk pasar. Memang setelah kita melihat kolaborasi antara BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bersama BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dia mengungkap fakta yang sangat mengejutkan ya. Ditemukan 9 produk olahan mengandung unsur babi atau porsin. Nah, ini berdasarkan uji laboratorium dengan metode uji DNA dan atau peptida spesifik. Nah, ironisnya 7 diantaranya telah mengantongi sertifikat halal. Padahal produknya itu bahannya itu haram. Bahannya itu babi itu jelas haram. Tapi kenapa sertifikat halal ada di situ? Sehingga sebagai respon terhadap kasus itu, temuan di lapangan itu, BPJPH
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran. Sementara dua batch lainnya yang tidak tersertifikasi diketahui menyampaikan data tapi tidak akurat ya saat proses registrasinya. Bahkan BPOM mengeluarkan teguran keras dan memerintahkan penarikan seluruh produk-produknya itu dari pasar. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, jadi memang ideologi kapitalisme sekuler itu abai pada halal dan haram. Dia sumber dari krisis etika konsumsi. Kenapa? Karena memang fenomena beredarnya produk haram bersertifikat halal ini bukan hanya insiden administratif semata ya, melainkan ada indikasi kegagalan sistemik dari paradigma ekonomi kapitalisme sekuler. Sistem ini memang membangun pondasinya atas pemisahan antara norma-norma agama dan mekanisme pasar. Pemisahan total antara agama dari kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan bisnis. Orientasinya semata-mata hanya untuk profit, bukan nilai haram. Jadi halal haram itu hanya sebagai subordinat dari logika pasar bebas dan akumulasi modal semata. Nah, dalam konteks negara yang mayoritas muslim ya, seperti Indonesia ini, kegagalan menjamin kehalalan produk konsumsi ini itu menunjukkan apa merefleksikan minimnya kehendak politik dan struktur tata kelola yang tidak berpihak pada syariat Islam, pada nilai-nilai Islam, ya. Sebagai padahal jelas sekali eh, di Al-Quran, ya, Al-Quran surah Al-An'am ayat 145, Allah berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam asfuha aw damam masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqun uhilla li ghairillahi bih." Katakanlah, aku tidak menemukan dalam wahyu yang telah diwahyukan kepada diriku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh seseorang, kecuali makanan itu adalah bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala justru malah memerintahkan agar kaum muslim mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, halal dan baik. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban, dari apa saja yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan, langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Makanan halal ini adalah makanan yang berdasarkan hukum Islam boleh dikonsumsi, bukan babi, bangkai, darah, tidak mengandung homer, ya, serta disembelih dengan nama Allah. Adapun makanan yang baik, yang toyib, ya, kalau yang tadi makanannya halal, ini makanan yang toyib adalah yang bersih, sehat, tidak membahayakan tubuh dan lingkungan, ya, bisa mencakup gizi, higienis, ya, tidak beracun, tidak najis. Maka kemudian ini penting, apalagi di tengah-tengah isu, di tengah-tengah gencarnya Presiden Prabowo menggalakkan program makan bergizi gratis, ini harus menjadi perhatian betul. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, memang
mengkonsumsi produk-produk yang haram itu, dia memiliki dampak multidimensional yang akut ya. Dampak buruk konsumsi yang sifatnya multidimensi. Jadi bukan sekedar persoalan privat ya, persoalan individu atau sekedar pilihan gaya hidup saja, dia melainkan juga memiliki implikasi luas terhadap spiritualitas, terhadap etika, entitas masyarakat ya. Di antaranya terhalangnya pengabulan doa. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, merusak hati dan moralitas. Jadi konsumsi haram itu bisa menjadikan hati gelap, keras, dan condong pada kemaksiatan. Dan setan juga menyukai hal-hal yang kotor dan haram. Dan darinya lah lahir kerusakan akhlak dan sosial. Moral jadi rusak. Kemudian yang ketiga, terancamnya amal ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Terus kemudian kerusakan kognitif dan sosial akibat haram, akibat khomer ya, alkohol ya, sebagai bagian dari zat yang haram akan melemahkan akal dan kesadaran. Padahal akal itu adalah alat utama untuk memahami agama dan membangun peradaban. Jadi ini bukan semata-mata problem kesehatan fisik, tapi ada unsur gangguan spiritualitas, bahkan mental, yang bisa mengakibatkan rusaknya moral, etika, dan kehidupan sosial masyarakat. Pemirsa channel TV yang budiman, bagaimana kemudian solusinya? Ya, tadi ditanyakan oleh Bung Haikal, solusi kafah sistem Islam ya menuju solusi struktural. Jadi masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi administratif semata atau kampanye moralistik semata, tapi harus diselesaikan dengan transformasi sistemik. Problem sistemik butuh solusi sistemik, bukan sekedar pengawasan produk ya, tapi solusi yang sifatnya menyeluruh. Makanya kemudian negara wajib menjamin kehalalan produk ya sebagai bentuk penjagaan atas agama dan jiwa, sebagai hifdzuddin dan hifdzun nafas. Perlu juga ditetap terapkan sistem ekonomi dan politik Islam ya. Karena apa? Karena kapitalisme dan sekuler terbukti tidak memiliki landasan nilai untuk menjamin kesucian konsumsi umat. Nah, dalam rangka inilah kemudian tadi saya jelaskan negara bukan hanya regulator, tetapi juga bukan hanya regulator, tapi sekaligus kurator moral, inovator teknologi, dan penjamin keberkahan hidup umat. Tentu sistem tersebut ya yang bisa sistem yang halal gitu loh. Produk halal itu bisa tersebar masif di tengah-tengah masyarakat kalau sistemnya sistem yang halal juga. Dengan sistem yang halal itu, produk halal tidak hanya menjadi simbol, tetapi merupakan kenyataan yang menjelma dalam seluruh lini kehidupan masyarakat. Dan itu pernah terjadi di era Khalifah Umar bin Khattab ya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menolak daging yang tidak disembelih secara syar'i, dan Khalifah Umar bin Khattab juga menjaga pasar dengan ketat sesuai syariat ya sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW, al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam atau kepala negara adalah pemelihara dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya yang dipeliharanya itu. Jadi dalam sejarah khilafah Islam ya seperti tadi yang saya jelaskan di era Umar bin Khattab ada dikenal dengan Qadhi Hizbah.
Kodi yang selalu bertugas mengawasi pasar agar tidak ada penipuan dan kecurangan, termasuk penjualan makanan haram atau bahkan makanan kadaluarsa. Kodi Hisbah ini otoritasnya independen, ya, dia bisa menindak pedagang secara langsung di tempat jika terbukti melanggar syariah. Sehingga dengan demikian hanya sistem pemerintahan Islam sajalah yang menjadikan produk-produk halal, yang menjadikan standar halal dan haram itu ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat aman mengkonsumsinya. Pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan bisa mewujudkan kehidupan yang penuh berkah dan tentu banyak kemuliaan di dalamnya. Begitu, Bung Hekal. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Hekal. Oke, baik, Alhamdulillah penjelasan yang cukup menarik ya dari terkait kasus yang baru saja terjadi terkait label halal yang ternyata dalam produknya itu mengandung barang yang haram ya seperti babi tadi porsin lah bisa disebut. Nah, eh, berkaca dari kasus ini kita tuh bisa menyadari ya beredarnya produk bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur babi itu menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam negara yang menganut sistem kapitalisme sekuler ya. Sistem ini tuh jelas ya mengabaikan nilai halal dan haram demi keuntungan semata. Nah, Islam tuh hadir dengan solusi sistemik melalui penerapan syariah yang secara menyeluruh di mana negara bertanggung jawab penuh menjamin kehalal produk melalui pengawasan ketat dan kepemimpinan yang takut kepada Allah. Nah, hanya dengan sistem Islam inilah umat akan terlindung dari konsumsi yang haram dan kehidupan yang penuh keberkahan dan terwujud. Ya, mungkin sedikit kesimpulan dari saya seperti itu. Mungkin dari Bung Yuana nih ada closing statement yang bisa menjadi hujah buat kita semua. Monggo, Ustaz. Terima kasih, Bung Hekal. Eh, Closing statement saya, Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqas syubuhat istabra alidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara samar, perkara-perkara yang subat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah, siapa saja yang menjaga diri dari perkara subhat ini, dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam perkara subhat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Terima kasih. Demikian, Bung Hekal, pemirsa channel TV yang budiman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Bung Yona. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik pemirsa Bedah Kafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cukup sekian pembahasan kabar ya untuk isu kali ini mengenai awas produk haram bersertifikat halal ya Bedah Kafa pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, share, dan seluas-luasnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar atau isu terbaru dari kami. Nah, saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.